Ting 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 anak gading hari kemari sini tertemu tangga di leher kumbanting banting ting ting anak banting banting. Hai, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Dimanapun kalian berada, benarkah gitu bahasa Jepangnya? Ya, intinya selamat datang di channel Net Madu kesini. Kali ini aku menceritakan alur cerita anime hentai yang berjudul Aibeya The Animation. Anime ini bercerita mengenai Kouta dan Aki yang sudah berteman sejak kecil dan juga rumah mereka bertetangga sebelahan. Suatu hari, tiba-tiba ketika pulang sekolah, rumah Kouta direnovasi total hanya karena saluran air di kamar mandi rusak. Emang gak masuk akal, tapi orang tua Kouta ingin sekalian merenovasi rumahnya dan liburan ke luar negeri. Lalu, Kouta disuruh untuk menginap di rumah tetangganya alias teman sejak kecilnya si Aki untuk sementara. Kouta tidur di kamar Aki, di mana membuat mereka berbagi kamar dan memulai rasa cinta yang lebih jelas sehingga menjadi kamar cinta. Nah, dari sinilah ketika dua orang tidak mungkin disatukan, maka ketiganya setan. Dan kita langsung mulai saja ceritanya. Masuk! Film dibuka dengan Kouta yang sedang terbangun dari tidurnya. Ia terkejut ketika mendapati dirinya berada di dalam kamar seorang wanita yang dia sendiri baru teringat bahwa dirinya semalam memang menumpang tidur di rumah Aki, si teman kecilnya. Namun, Aki yang baru terbangun pun terkejut ketika mendapati Kouta berada di dalam kamarnya. Ibunya pun yang mendengar kegaduhan lantas membuka pintu kamar anaknya dan bertanya apa yang terjadi. Aki lalu menunjuk Kouta yang tiba-tiba berada di kamarnya itu. Aki pun bertanya pada ibunya bagaimana Kouta bisa berada di kamarnya tersebut. Jadi ceritanya, karena kamar mandinya rusak, mau nggak mau, ortunya renov rumahnya aja sekalian semuanya gitu. Orang tuanya pun juga lagi pergi ke luar negeri yang mau tidak mau, Kouta memang harus menumpang tidur di rumah Aki. Cuma ya kau pikir aja lah Tae, kenapa nggak tidur di rumah kawannya yang cowok di sekolah? Kenapa harus di kamar cewek? Bah bisa lah bang, ya kalau gitu nggak jadi filmnya. Jadi scene beralih di mana Kouta berada di sebuah ruangan bersama temannya. Temannya membicarakan mengapa Kouta tidak jadian saja dengan Aki, padahal Aki banyak yang mincer tuh di sekolah. Dan Aki termasuk gadis yang cantik juga. Namun Kouta hanya diam dan ia membenarkan apa yang dikatakan oleh temannya tadi. Scene beralih di mana Kouta sudah 3 hari tidur di rumah Aki. Dan belum terjadi apa-apa juga sih sama mereka. Di sini cuma curahan seorang Aki di mana ia bergumam dalam hati bahwa ia sendiri gak bisa bayangin gimana tidur sekamar sama cowok. Aki juga gak masalah sebenarnya tidur sekamar sama cowok selama itu Kouta, sahabatnya sendiri yang sudah ia kenal lama. Lalu keesokan harinya terlihat Aki dan temannya berada di koridor sekolah. Temannya yang melihat kegelisahan Aki pun berkata, また風間くんのこと考えてんの？って恋なのかな？あんたたち。 Dari situ Aki berpikir apakah perasaan gak jelas ini yang dinamakan cinta? Dan temannya hanya berkata kalau Aki dan Kouta kan sudah temenan dari kecil, jadi pasti susah buat bedain perasaan cinta tuh gimana. Sorenya, Kouta pulang dan ibunya Aki berkata, anggap aja rumah sendiri, nggak usah sungkan-sungkan nak. Ibunya pun menyuruh Kouta untuk mandi, sementara ia akan memasak makan malam. Nah, inilah yang disebut nggak sopan. Kouta nih nggak ngetok dulu pas masuk kamar Aki. Jadinya dia nggak sengaja lihat Aki ganti baju dan Aki pun teriak sampai akhirnya Kouta pun dilempar bareng sama Aki. Walaupun Kouta udah bilang ke Aki tenang dulu sebelumnya. Kocak sih, tenang gimana? Walaupun Aki sahabatmu tahu juga lah adab. Tiba-tiba ibunya datang dan berkata minta maaf kalau ia nggak tahu anaknya ada di dalam kamar. Aki pun berteriak dari dalam dan marah kepada ibunya. Aku kalau jadi emaknya Aki juga udah kayak Raya kali ya, udah ngusir Kouta. Lalu scene beralih di mana Aki dan Kouta berada di dalam kamar Aki. Mereka berdua duduk di atas kasur dengan canggung.
Mereka saling minta maaf atas kesalahan yang terjadi barusan. Lalu tanpa disadari, Aki pun menyatakan perasaannya. Namun, 気持ちをはっきりさせたいの。 ya si Kota mengungkapkan perasaannya. Ia ingin lebih dulu mengungkapkan perasaannya pada Aki dan mengungkapkan perasaannya setelah ia tinggal satu atap bersama Aki. Dan Aki pun tidak sempat menyatakan perasaannya duluan. Nah, bau-bau zina udah ini. Lalu karena Kota udah mengungkapin perasaannya sama si Aki, mereka pun berciuman. Tuh kan apa aku bilang. Lalu ya gitulah si Kota ini mainin gunungnya Aki dan terjadilah peperangan antara pedang dengan gua. Ya si Kota memecahkan perawannya si Aki. Dah, singkat cerita keesokan harinya mereka berdua memutuskan berangkat sekolah bersama. Ibunya Aki pun membuatkan sarapan untuk Kota. Baru ibunya memuji kemesraan mereka dan berkata, nah kan, sebenarnya mereka udah ketahuan begituan, tapi ibunya maklum aja dong. Scene beralih di mana mereka berbincang-bincang di koridor sekolah mengenai Aki dan Kota yang udah jadian. Temannya pun juga berpesan agar kalau enak-enak jangan berlebihan aja. Teman macam apa ini mendukung perzinahan, woi? Pulang sekolahnya, mereka sama-sama gak tahan dan melakukan zina lagi, guys. Scene lalu beralih di mana ibunya Aki ingin pergi liburan dan mereka diamanahkan oleh ibunya Aki untuk menjaga rumah dengan baik. Ketika mereka hanya berdua di rumah, mereka jadi gugup. Namun Aki memecah kebisuan di antara mereka dengan mengajak Kota untuk berkencan. Aki mengajak makan siang, foto bareng, dan malamnya nyantai bareng. Sama satu lagi. Lalu scene beralih di mana mereka sedang melakukan kencan dengan memotret bunga, naik perahu, minum bersama, hingga mereka taruhan bermain bola bowling. Siapa yang menang akan menuruti semua keinginan sang pemenang. Dan singkat cerita ternyata Aki yang menang. Kota pun meminta Aki untuk tidak membuat permintaan yang susah-susah. Aki pun menuruti Kota. Namun Aki meminta Kota untuk... Adalah permintaan apa ini? Ya mereka melakukan zina dan kali ini mereka melakukan permainan tusbol. Ya Aki menikmati permainan yang Kota berikan. Lalu scene beralih di mana sekolah mereka mengadakan festival. Terlihat Aki dan Kota berada di satu ruangan dengan kesibukan masing-masing. Di situ Aki terkejut karena Kota menyimpan banyak foto Aki. Kota juga memuji bahwa Aki sangatlah cantik dan hal itu membuat Aki menjadi malu. Lalu terjadilah kegiatan bercocok tanam lagi. Scene lalu beralih di mana mereka mengadakan rapat dan menunjuk Aki sebagai model cosplayer cafe untuk festival mereka nanti. Mereka pun menyuruh Kota untuk memotret dan awalnya Kota terkejut. Namun mereka berkata bahwa Kota anak fotografi, jadi wajar aja lah. Mereka lalu diberi kunci ruangan yang dimana di dalam ruangan tersebut sudah tersedia kostum dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kemudian mereka pun mulai dengan tugasnya masing-masing, di mana Aki disuruh Kota untuk dimulai memakai kostum yang tertutup dulu. Sampai di mana Aki memakai kostum paling seksi dan mereka tak tahan akhirnya berzina lagi. Sampai cairan sperma Kota terkena kostum yang dipakai Aki. Lalu Aki pun mencari kostum lain yang akan dia bawa pulang ke rumah. Scene lalu beralih di mana Kota sudah pulang namun rumah terlihat kosong. Kota pikir Aki sudah pulang duluan sampai Kota membuka kamar. Ia melihat Aki memakai gaun pengantin. Di situ Aki menyatakan perasaannya yang sempat tertunda di awal scene tadi. Dan Kota pun terkejut bahwa Aki juga menyukainya. Lalu diakhiri ciuman dan tamat. Ya, itulah cerita kisah dua sahabat yang tinggal di satu atap rumah yang sama dan sama-sama saling mencintai. Untung cinta mereka sama-sama tidak bertepuk sebelah tangan, guys ya. Biasanya kan gitu, kalau dua orang sahabat berbeda jenis kelamin, salah satunya pasti ada yang suka dan yang satunya nganggep cuma sekedar sahabat doang. Bahkan kalau udah merasa dekat nganggepnya kayak keluarga. Tapi kalau hoki sih keduanya sama-sama punya perasaan. Jadi nggak ada yang ente ya guys.
Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you. See you in the next video.